minggu bersama, meskipun masih tetap virtual, tapi kakak yakin adik-adik di rumah serta kakak-kakak di sini merasakan sukacita yang sama. Mari adik-adik kita memuji nama Tuhan, mari kita bersorak karena hanya Dialah keselamatan kita. Adik-adik, Tuhan bersama dengan kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus Kristus. Dia senang kita berada di sini. Salam. Iya, adik-adik di rumah, pernah tidak adik-adik diberi perintah? Kalau kakak-kakak di sini pernah tidak diberi perintah? Kalau saya kakak pernah. Kalau saya kakak pernah juga. Oh iya, kakak-kakak kalau diberi perintah dilakukan tidak? Kalau saya kakak, saya lakukan. Kalau saya kakak, biasa kulakukan, biasa tidak. Kakak-kakak, kenapa perintahnya dilakukan dan kenapa perintahnya tidak dilakukan? Kalau saya kakak, karena itu sudah jadi tugas saya, makanya saya kerjakan. Kalau saya, karena takut nak dimarahi sama mamaku sama papa. Iya, adik-adik di rumah, ketika kita diberikan perintah, kita tidak melakukannya karena terpaksa, karena dimarahi mama papa, karena kita mendapat hadiah. Tapi kita melakukannya dengan tulus, karena itu adalah bukti cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan dari Mazmur 18 ayat 45a mengatakan, segera setelah mereka mendengar tentang aku, ia mematuhi aku. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Kadang-kadang ketika kita diberikan perintah, kadang-kadang kita melakukannya dengan terpaksa dan bahkan kita marah-marah. Dan itu membuat hati orang tua, teman-teman, dan orang di sekeliling kita sedih. Bahkan membuat hati Tuhan Yesus sedih. Untuk itu, mari sama-sama kita mengakui kesalahan kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Adik-adik ikuti ya apa yang kakak bilang. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah bersalah. kami sudah bersalah. Tolong ampuni kami. Tolong ampuni kami. Amin. Amin. Iya, adik-adik, firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengakui kesalahan kita, Tuhan akan mengampuni kita. Adik-adik, jika kita dengan tulus hati mau
mengakui kesalahan kita, Tuhan pasti mengampuni. Saya dalam, luar, atas, bawah selalu gembira. Adik-adik di rumah, kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui cerita Alkitab. Sebelumnya kita mohon pimpinan Tuhan untuk menolong kita mendengar dengan baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami senang di hari Minggu ini kami boleh memuji Tuhan melalui ibadah sekolah minggu. Sekarang kami akan belajar lagi dari firman-Mu. Kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tolong kami mendengar dengan baik, sehingga kami boleh mendengarnya dan kami boleh mengerti, kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar. Amin. Nah, adik-adik di rumah, siapa di antara adik-adik yang pernah disuruh atau diperintah? Nah, kalau disuruh atau diperintah itu, apakah adik-adik melakukannya? Kalau adik-adik melakukannya, apakah adik-adik melakukannya itu karena senang atau karena takut dimarahi atau karena takut tidak mendapat nilai yang bagus? Ataukah adik-adik melakukannya itu karena memang senang dan ingin menyenangkan orang yang menyuruh adik-adik? Di dalam Alkitab diceritakan juga ada 2 orang yang disuruh dan mereka melakukan dengan senang hati. Adik-adik mau tahu siapa 2 orang itu dan mengapa mereka melakukannya dengan senang hati? Kita dengarkan sama-sama bagaimana ceritanya. Namaku Yohanes. Saya adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Saya bersama dengan teman-teman yang lain, bersama dengan Tuhan Yesus, kami mau pergi ke Yerusalem. Sekarang kami sudah ada di kota Betfage, sudah dekat dengan Yerusalem. Di tempat ini saya bersama dengan teman saya yang satu lagi, kami disuruh oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh kami untuk pergi ke kota yang ada di depan kami. Kami disuruh untuk mengambil keledai yang ada di kota itu. Wah, bagaimana ini? Bukankah keledai yang ada di sana itu bukan milik kami? Bukan milik Tuhan Yesus. Bagaimana kalau pemilik keledai itu marah dan dia tidak memberikannya kepada kami? Tuhan Yesus tahu apa yang kami pikirkan, dan Tuhan Yesus mengatakan lagi bahwa kalau ada orang yang bertanya kenapa kami mengambil keledai itu, kami harus menjawabnya bahwa
Tuhan membutuhkan dan nanti akan dikembalikan. Sebenarnya saya dan teman saya, kami masih ragu-ragu pergi. Tapi ini perintah Tuhan Yesus. Saya harus melakukannya. Kami harus melakukannya. Kami harus taat dan setia melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Dengan senang hati kami harus melakukannya karena kami harus menyenangkan Tuhan Yesus. Kami senang untuk melakukan yang Tuhan Yesus perintahkan. Kami senang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ayo kita pergi mengambil keledai itu. Kami pun berangkat dan betul apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Keledai ini betul-betul ada. Bukan hanya satu, tetapi ada juga anaknya. Seperti yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kami. Kami pun mengambil keledai itu, kami membawanya pulang, membawanya kepada Yesus. Tuhan, ini keledainya. Wah, Tuhan mau menungganginya. Tuhan mau naik ke atas keledai ini. Tunggu dulu Tuhan, keledainya masih kotor. Saya pun membersihkan keledai ini. Dengan senang hati saya mengambil baju dan saya mengalasi keledai ini. Setelah keledainya bersih dan sudah dialasi dengan pakaian, saya pun mempersilahkan Tuhan Yesus untuk menungganginya. Tuhan, keledainya sudah bersih, sudah siap, sudah dialasi. Mari Tuhan Yesus silahkan menggunakannya. Tuhan Yesus pun menunggangi keledai itu dan kami bersama-sama melanjutkan perjalanan menuju ke Yerusalem. Kami berjalan dan bukan hanya kami, ternyata banyak orang-orang yang mengikuti kami. Orang-orang semakin banyak datang. Tidak hanya diam, tetapi mereka berteriak, Hosana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Wah, betul. Yesus adalah anak raja. Yesus adalah raja yang datang ke dunia ini. Dan saya melihat tidak hanya berteriak, orang-orang itu pun dengan senang hati mengambil bajunya dan meletakkan di jalan-jalan yang akan dilalui oleh Yesus. Mereka juga mengambil daun-daun, memetik daun, mengambil ranting-ranting pohon dan meletakkannya di jalan yang dilalui oleh Yesus. Sungguh, mereka dengan senang hati menyambut Tuhan Yesus. Mereka dengan senang hati melakukan untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Saya pun merasa senang melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Mereka senang melakukan untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Saya pun senang melakukan perintah Tuhan Yesus untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, bagaimana kedua murid Tuhan Yesus senang melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Orang banyak pun senang melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Apakah senang melakukan apa yang diperintahkan kepada adik-adik untuk menyenangkan Tuhan Yesus? Untuk menyenangkan orang-orang yang menyuruh adik-adik? Menyenangkan hati mama, menyenangkan hati papa, menyenangkan guru yang ada di sekolah kalau diperintahkan untuk belajar dengan baik. Mari adik-adik, kita senantiasa melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus
dengan senang hati dan untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Cerita kita tadi diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai ayat 11. Mari adik-adik buka Alkitabnya, kita sama-sama membaca ayat 9 sampai ayat 11. Matius 21 ayat 9 sampai ayat 11 kita baca bersama-sama. Kita mulai Injil Matius 21 ayat 9 sampai ayat 11. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Amin. Adik-adik, kita berdoa, doa Bapa kami yang Tuhan Yesus sudah ajarkan bagi kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab tentang bagaimana murid-murid Tuhan Yesus senang melakukan perintah Tuhan Yesus. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga senantiasa senang melakukan perintah Tuhan Yesus. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhan. Ayat 5. Biarlah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Ia telah memberikan perintah dan menciptakan semuanya. Memuji Tuhan selalu. Mari kita
menyampaikan ungkapan syukur kami melalui persembahan, terimalah Tuhan dan berkatilah. Amin. Adik-adik, satu minggu ini kita punya ayat hafalan dari Sakaria 9 ayat 9. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Adik-adik ikuti kakak ya. Sakaria 9 ayat 9. Sakaria 9 ayat 9. Lihat, rajamu datang kepadamu, Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia adil dan jaya, ia lemah lembut ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. seekor keledai beban yang mudah. Kita sama-sama ya. Sakaria 9 ayat 9. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Adik-adik, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami boleh beribadah bersama pada hari ini. Itu terjadi karena kasih Tuhan bagi kami semua. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami. Kami percaya Tuhan memberkati mereka, sehingga orang tua kami boleh tetap sehat, boleh menjaga kami, boleh membimbing kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami dan kami semua yang sementara belajar. Kami percaya Tuhan akan membuat kami mengerti dan kami boleh meraih cita-cita kami bersama dengan petunjuk Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kami percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan mereka. Tolong mereka Tuhan, sehingga mereka kembali sehat. Kami berdoa ya Tuhan, membawa ke dalam tangan kasih Tuhan akan guru-guru sekolah minggu, baik di jemaat Pantan maupun dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka semua, sehingga tetap sehat dan hikmat dari Tuhan menuntun mereka dalam mengangkat pelayanan. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu akan bangsa kami, negara kami ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati pemimpin-pemimpin kami, dan mereka boleh membimbing kami, boleh membangun bangsa dan negara ini, dan nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pergumulan kami seluruh penduduk bumi sehubungan dengan virus corona. Kami percaya Tuhan Yesus akan tetap menjaga bumi ini, menjaga kami semua, sehingga kami boleh senantiasa boleh kuat sekalipun di tengah-tengah badai pandemi ini. Tuhan Yesus, ini doa kami, berkati kami semua. Kami berdoa, biarlah kasih-Mu menopang kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, petunjuk hidup baru kita dari Amsal 13 ayat 13. Orang yang menolak perintah menyakiti diri sendiri. Orang yang menghormati perintah akan dihargai. Stop berkata bohong, mari berkata jujur. Mari berterus terang, anak Tuhan, mari
Adik-adik, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab. Sebagai anak yang taat, kita akan terus menjadi terang dimanapun kita berada. Di rumah, di sekolah, di gereja, dan di mana saja. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Ya, adik-adik di rumah, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Mari senantiasa menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan yang Tuhan perintahkan. Kita lakukan dengan senang hati dan juga menyenangkan hati Tuhan. Tetap pakai masker, tetap jaga kesehatan,